Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumin tuhsyaru fihil khalaiqu ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana abwaaba ilmik kama fatahtaha ala anbiya'ik wa awliyaik wa ulamaik al-mutaqaddimina wal mutaakhirin wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ikhwatal iman, jamaah subuh Masjid Al-Dzikra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Samah Dr. Kamil Al-Labudi mata'ana Allah bituli hayati wa nafa'ana bi'ulumi wa jazahu ala nashril Qur'an fil alam. Kita masih berada di bulan Rajab yang mulia, yang mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang memanfaatkan waktu-waktu istimewa ini dengan memperbaiki keadaan. Hubungan kita dengan Allah, hubungan antar kita dan amal-amal kebaikan kita. Meninggalkan maksiat, menjauhi keburukan, dan menyiapkan serta melakukan amalan-amalan yang mengundang keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari ada sebuah cerita yang insya Allah membawa hikmah buat kita terhadap seorang cicitnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin adalah putra dari Husain bin Abi Thalib bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah suami dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Ali Zainal Abidin ini terkenal dengan seorang yang ahli ilmu dan beliau adalah zahid. Ya, zahid. Hidupnya dalam kezuhudan. Suatu saat ada Imam Taus Kaisan. Ini seorang ulama dari Yaman, bukan dari Solo. Kaisan. Imam Taus ini suatu saat menyaksikan bahwa Imam Ali Zainal Abidin di dekat Ka'bah sedang bermunajat kepada Allah sampai tampak ketakutan di wajahnya, berlinang air mata. Ra'a Imam Taus Ali Zainal Abidin yabki wa yakum bil munajah. Menangis ketakutan, nampak wajahnya ketakutan. Kemudian selesai dari munajatnya itu, Imam Taus kemudian memberanikan diri bertanya kepada Imam Ali Zainal Abidin. Wahai Ali, nampak engkau dalam munajatmu dengan kesungguhan dan ada rasa takut nampaknya.
Bukankah engkau punya 3 keutamaan? Bukankah engkau punya 3 keutamaan? Nah, Imam Ali Zainal Abidin malah balik tanya, apa yang kau maksud 3 keutamaan itu? Yang pertama, engkau adalah keturunan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabmu itu adalah sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bukankah kakekmu akan memberi syafaat? Yang ketiga, bukankah ada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala? Satu, nasab. Nasabuhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, asy-syafa'ah. Syafaat min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bukankah ada rahmat Allah? Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Ali Zainal Abidin menjelaskan. Ya, betul. Kata beliau, kalau ada orang mengatakan tentang nasab, betul memang nasab kita tidak terputus. Tapi yang perlu diingat, kata beliau, sejak aku membaca ayat Al-Quran, silakan buka surah Al-Mu'minun, ayat 101. Al-Mu'minun mi'ah wa wahid. Al-Mu'minun 101. Siapa yang mau baca? Fadal. Man yaqra falyaqra. Ya, fadal. Sa'alun. Ya. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, hari kiamat, dan tidak pula mereka saling bertanya. Nah, atau yang senada dengan itu di suratul Kahfi ayat 99 surah Al-Kahfi. Sudah di luar kepala semua. Ayo, siapa yang mau baca? Fadal. Nah, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 101, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita bahwa kalau sudah datang hari kiamat, lalu kita memasuki alam akhirat, keadaannya berbeda dengan dunia.
keadaannya berbeda dengan dunia. Hari ini ada orang yang bisa kelihatan keren. Kenapa? Karena masih disandingkan, dipertautkan dengan siapa, dia lahir dari rahim siapa, dia keturunan siapa. Berapa banyak orang yang unjuk gigi, tapi karena siapa babe gue. Berani melakukan sesuatu walaupun melanggar aturan, karena siapa bapak gue. Karena keturunan saja, karena keturunan kemudian bisa menjadi kesombongan. Nah, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ali Zainal Abidin ketika dikatakan kepada beliau, "Bukankah kau keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Maka beliau keluarkan dalil ini. Kata beliau apa? "Fala ansabalahum." Nanti kalau sudah masuk hari akhirat, orang akan sibuk dengan dirinya. Orang akan mempertanggungjawabkan masing-masing terhadap amalnya. Amalnya itulah yang kemudian akan menempatkan dia dalam kemuliaan. Amalnya itulah yang akan meninggikan kedudukan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam maqalah sering kita dengar, seorang anak muda hebat itu bukan yang mengatakan kana abi, siapa bapakku, dulu orang tua luhurku, bukan itu. Tapi man yaqulu ha anaza, inilah aku. Artinya dia melakukan kebaikan, dia membangun keimanan, dia tunjukkan dirinya dengan amal-amalnya. Dan Imam Ali Zainal Abidin adalah termasuk orang yang berilmu dan beramal. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan kebaikan. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya panjang, di ujung hadis itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Sahih ya. Nah, man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lambat, tarsok, udah ketemu besok, tarsok lagi. Nah, siapa yang amalnya lambat, lam yusri' bihi nasabu, nasabnya tidak bisa membantu dia untuk mencapai kedudukan itu. Jadi kalau ada orang beramal soleh, terus dengan amal solehnya, mungkin dia dari nasab yang biasa, garis keturunan yang biasa, dia beriman, dia bertakwa, dia beramal, dia mencapai derajat kemuliaan. Mengapa? Dalam ayat yang lain Allah firmankan, "Inna akramakum indallah atqakum." Mbok ya, kalau melihat orang tua kita adalah orang baik, ikuti kebaikannya. Bukan hanya mengaku-akui dia adalah orang baik. Kalau kita punya orang tua, punya kakek, punya nenek adalah orang-orang yang beramal soleh dengan segala kebaikannya, kita juga hendaklah mengikuti amal solehnya. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ideal sekali. Kenapa sekarang cucu-cucu, cicit-cicitnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimuliakan, diikuti? Karena mereka berilmu, karena mereka beradab, karena mereka menjaga, menghormati nasabnya, mereka jaga. Nah, ini yang kita ikuti. Guru-guru kita, ulama-ulama kita,
mereka berilmu, mereka beramal, mereka beradab. Kita muliakan, kita ikuti. Nasab itu perlu dijaga. Jangan dicoreng, jangan dikotori, harus dimuliakan. Sekaligus tidak cukup mengaku-aku kita bernasabkan siapa tanpa kita menunjukkan amal kita. Bukankah setiap kita pada akhirnya adalah mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Ya. Semua kita akan menanggung diri kita masing-masing, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Coba lihat lagi Al-Quran, surah Al-Hajj, ayat 1 dan 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Wahai manusia, bertakwalah menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras. Nah, ini menggambarkan bagaimana keadaan nanti. Kalau hari ini kita ada apa-apa, mungkin masih bisa minta pertolongan kepada keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Minta bantuan, minta perlindungan. Tapi kalau sudah masuk hari akhirat, sangkakala sudah ditiupkan, apa yang terjadi? Allah mengingatkan, orang lagi menyusui aja bisa dilepas. Kandungan saja yang kokoh, Allah kokohkan kandungan dalam rahim itu, kemudian bisa gugur. Orang sibuk dengan bagaimana dirinya selamat. Maka kalau hari ini kita berleha-leha, kita hari ini tidak punya ada rasa takut, hari ini kita tidak membangun bagaimana jalan keselamatan itu, bagaimana kita akan selamat? Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah gambarkan tentang peristiwa yang dahsyat. Maka seorang anak pun tidak bisa berlindung kepada orang tuanya pada masa itu, kepada leluhurnya, walaupun mereka punya nasab yang baik.
Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat kembali Al-Qur'an surah Abasa. Surah Abasa juz 30 ayat 34 sampai 37. Wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya dan dari ibu dan bapaknya dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Jadi sesibuk-sibuknya orang di dunia, nanti jauh lebih sibuk lagi di akhirat. Hari ini ada orang yang bangun sebelum subuh, mengejar dunia, mencari rezeki. Kita sibuk dengan urusan-urusan kita. Kadang di rumah saja kan, suami istri mungkin hanya waktu sebentar bisa jumpa. Orang tua anak sebentar jumpanya. Nanti baru ketemu sebentar pergi lagi. Begitulah aktivitas kita, sibuk, dan kita bilang sibuk. Tidak ada kesibukan yang melebihi kesibukan kita di akhirat nanti. Sibuk untuk menyelamatkan diri kita. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf, kalau terjadi peristiwa dahsyat di bumi ini, gempa bumi, ada peristiwa alam yang dahsyat, mungkin kita berlarian menyelamatkan diri kita. Bisa jadi ada yang terlupakan karena menyelamatkan diri. Bagaimana nanti di akhirat itu terjadi? Mau lari kemana kita? Maka kita akan menghadapi situasi yang dahsyat. Dulu ketika saya kecil di Depok, pernah terjadi dari Cilandak, Gudang Mesiu, ya, KKO situ, sempat itu kemana-mana itu. Betul ya, ada yang ngalamin? Sampai kemana, akhirnya kumpul lagi di mana, masih kedengeran lagi, takut lagi. Sampai saya bocorkan rahasia gitu ya. Suatu saat ketika ikhwan yang dimuliakan oleh Allah udah nggak mikir apa-apa. Tadi kan gambarnya kayak orang mabok, seperti Sukaro. Padahal mereka nggak mabok. Mereka menghadapi situasi yang sulit, situasi. Nah, gimana nanti itu terjadi? Kalau di dunia sekarang ada apa-apa kita masih lari sana, lari sini, berlindung di sana, berlindung di sini. Kita datang kepada siapa? Bismillahirrahmanirrahim. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain kecuali mereka yang bertakwa. Ya. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang bisa membangun keselamatan kita adalah ketakwaan kepada Allah. Nah, kalau tadi kita sudah bacakan, lari nanti yauma yafirul mar'u min akhi. Dari kawan lari, dari saudara lari. Kenapa? Dalam tafsir disebutkan, karena mereka takut dituntut. Wahai para suami, hati-hatilah nanti istrimu menuntut haknya. Wahai istri, hati-hatilah karena bisa jadi suami mempertanyakan tentang haknya. Wahai anak-anak, nanti dimintai pertanggungjawaban oleh orang tuanya. Maka mereka lari.
Mereka ketakutan dan mereka takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keluarga hendaklah dibangun keimanan, ketakwaan dan terus beramal soleh. Orang tua ketika tidak mengenalkan agama, orang tua ketika tidak mengenalkan Allah dan Rasulnya kepada anak-anaknya, maka anak akan menuntut kepada orang tuanya. Ketika orang tua sudah mendidik, mengarahkan kepada anak-anaknya kepada kebaikan, anak tidak mau turut kepada orang tuanya, anak juga akan dipertanyakan oleh orang tuanya. Suami istri demikian pula. Makanya bukan cuman bangga istri banyak. Makanya dulu murabi kita mengingatkan itu. Ya. Ini kelasnya kelas kiai. Nah, kalau kiai surur boleh lah. Kelasnya kelas kiai. Kalau belum kiai ya jangan. Gitu. Kayak saya, kalau ada yang tanya, Ustadz gimana? Katanya ngaku muridnya Ustadz Arifin. Makomnya beda. Saya ikut Kiai Ferinur. Nah, iya, ada makomnya masing-masing. Kalau nggak mampu, nggak siap, jangan maksain diri. Jangan hanya untuk status, wah keren. Enggak, nanti ada masanya. Demikian pula al-akhilla, pertemanan, perkawanan. Kita berteman, berkawan, tinggal satu komplek, hidup dalam satu organisasi. Oh, karena kekerabatan dalam pekerjaan jadi kolega dan sebagainya. Ingat, pertemanan kita ini juga nanti bisa jadi kalau tidak didasari ketakwaan, tidak saling mengingatkan dalam kebaikan, nanti akan menjadi permusuhan. Berjalan teman berdua seiring. Tapi ketika dalam kebaikan tidak saling mengingatkan. Atau ketika dalam keburukan kok kompak gitu. Dalam keburukan kompak, dalam kebaikan tidak saling memotivasi. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, entar main salah-salahan. Lu sih nggak ngasih tahu gue. Lu nggak ngajak-ngajak gue, lu udah taubat gue dibiarin begini. Nah, main salah-salahan tuh. Jadi permusuhan. Ntar yang udah baik duluan, depan gue udah ajak. Gue udah share. Nah, diajak duduk bareng, kan udah dikasih tahu. Sudah diingatkan, udah di WA, udah di telepon, udah diajak duduk bareng, udah dibaik-baikin, gak mau baik juga. Nah itu nanti al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din, ya mereka akan terjadi adawah, akan terjadi permusuhan. Buat siapa? Ini yang begini ini, kata Imam As-Sa'di, li'anna khullatuhum wa mahabbatuhum fid dunya li ghairillah, karena mereka pertemanannya, kecintaannya, saling senang di antara mereka karena urusan dunia. Sayang yang begini, ya nanti akan menjadi permusuhan. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada cerita Imam Ali tadi, gitu. Enggak cukup membangga-banggakan nasab. Terus mau lari dari nasab, nggak bisa juga. Oh yang baik kan bapak saya mah belum baik. Iya, betul bapakmu baik, tapi kita terus emang nggak mau jadi orang baik gitu. Yang sukses kan bapak saya. Aduh saya mah masih jauh. Iya, Allah membuka jalan kesuksesan. Belajarlah dari orang terdekat dengan kita. Jangan kemudian membangga-banggakan tanpa kita menjadi baik, atau sebaliknya hanya berlindung mengatakan iya memang beliau baik, saya tidak baik, saya kurang baik. Justru hendaklah kau menjadi baik. Sudah didahului oleh nasab yang baik, hendaklah kita menjadi baik. Maka ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dipandang oleh Allah hati dan amal kalian.
Maksud saya jangan juga berlindung begini. Ya emang saya mah belum baik, saya nggak bisa baik, beda sama ini. Tak bisa. Kita ini harus baik, gitu, berusaha untuk baik. Kenapa? Allah pandang kita ini dari mana? Bukan cuman rupa. Mendingan ganteng, cantik, tapi soleh, soleha, daripada jelek, nggak soleh, nggak soleha lagi gitu. Ya sekurang-kurangnya kalau wajah pas-pasan, nggak apa-apa. Yang penting kita ikut sama Allah. Daripada ketampanan, kecantikan membuat kita makin jauh dari Allah. Jadi orang kaya bagus, orang kaya yang dermawan. Udah miskin pelit, salah ya. Miskin sombong. Miskin, sombong, kaya, pelit. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang pertama. Jadi tidak cukup membanggakan nasab, sekaligus jangan lari dari nasab, begitu. Ya kalau orang tua kita baik, tunjukin dong bahwa kita juga baik. Kalau orang tua kita, orang tua keturunan kita adalah mulia, jaga kemuliaan itu. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti kita akan bertanggung jawab terhadap diri kita di hadapan Allah, maka tunjukkan amalmu. Ya, tunjukkan amalmu. Apa yang kita bisa banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Imam Tawus begini. Kan njitmu, kakekmu, Rasulullah akan memberi syafaat. Ya kan? Terus kalau ada syafaat, masa keluarganya orang-orang lain aja dikasih syafaat, masa keluarganya enggak, kan gitu kira-kira bahasanya. Rasulullah memberi syafaat. Baik, apa jawaban beliau? Silakan buka Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 28. Surah Al-Anbiya ayat 28. Al-Anbiya 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. Dia Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan di belakang mereka. Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Ya. Jadi syafaat itu bisa didapat oleh siapa? Oleh orang yang diridhoi Allah. Betul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat, dan itu yang kita rindukan. Kita dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, Rasulullah meminta kepada Allah umatnya diselamatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah umatnya diampuni. Rasulullah punya syafaat. Tapi ingat, semua yang dapat syafaat Rasulullah pasti yang diridhoi Allah. Limanir tada, orang-orang yang diridhai oleh Allah, itulah orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau kita tidak membangun ketaatan kepada Allah, terus dari mana kita bisa dapat syafaat? Jalan mendapatkan syafaat adalah carilah keridhaan Allah. Nanti kita dapat syafaat.
Terakhir, yang ketiga, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah ada rahmat Allah? Artinya begini, kalau urusan rahmat Allah mungkin umum, semua bisa dapat. Lalu kalau syafaat Rasulullah, semua muslim insya Allah dapat syafaat Rasulullah. Keturunan, ini kan tiga tadi, tiga keutamaan yang ada pada Imam Ali, kata Sayyidina, kata Imam Paus. Ya, yang ketiga rahmat Allah. Nah, kata Imam Ali, coba lihat Al-Quran. Ya, surah Al-A'raf ayat 56. 56, ya. Surah Al-A'raf ayat 56, siapa yang dapat rahmat Allah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekatnya kepada siapa? Al-muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi gimana kita mau dapat rahmat Allah, berharap rahmat Allah kalau tidak berbuat baik? Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dekatnya rahmat Allah itu kepada siapa? Kepada orang yang berbuat baik. Maka tugas kita berbuat baik. Dan jangan bosan berbuat baik. Terus berbuat baik. Selalu memikirkan kebaikan. Hari ini sudah dia lakukan. Mikir lagi besok apa. Ini kayak sekarang nih kita diingatkan. Sudah masuk Rajab. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Setidaknya mengingatkan kita. Apa nih yang kita mau lakukan kebaikan itu. Apa yang mesti kita persiapkan. Bulan Rajab ini menanam, ya, Syahruz Zar'i, nanti Sya'ban Sakyuz Zar'i, nanti kemudian Ramadan Hasaduz Zar'i, menanam, menyirami, menjaga tanaman, nanti panen. Artinya berbuat baik di Ramadan maksimal, all out, maksimal Ramadan. Kenapa? Sayang betul detik demi detiknya itu. Tapi bagaimana kita bisa menikmati itu kalau tidak dibangun dari sekarang, tidak dipersiapkan dari sekarang? Maka tidak pernah orang-orang yang ihsan itu berhenti mikirin berbuat baik apa. Apalagi. Dan dia nggak berhenti, terus berbuat. Jadi nggak cukup mengatakan kemarin udah, gitu. Udah capek deh, gitu. Gantian dong. Kalau bisa, ayo aku ambil peran apa lagi. Aku berbuat apa lagi. Gak pernah berhenti mikir. Ihsan, memikirkan kebaikan, berbuat kebaikan. Mengapa? Karena kita paham betul Allah memandang kita. Allah memperhatikan kita. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kasat mata kita nggak bisa lihat, nggak bisa nangkep. Tapi bangun kesadaran, kita ini dilihatin, kita ini diawasin, kita ini diperhatiin. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Maka ketika tadi Imam Ali Zainal Abidin
Sebagaimana dikatakan oleh Imam Tawus, bukankah engkau ini bisa punya rasa aman dari rasa takutmu itu? Kenapa engkau sampai kelihatan munajatmu sungguh-sungguh, berlinang air mata, nampak rasa takut? Bukankah kau punya kelebihan itu? Sebagaimana beliau sudah jelaskan tadi, bahwa sesungguhnya sekali lagi setiap kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita mengikuti jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ini mendapatkan rahmat Allah kalau kita berbuat, bukan hanya berangan-angan, bukan hanya wacana-wacana keinginan yang enggak pernah diwujudkan. Ihsan, berusahalah untuk terus berbuat baik, berbuat yang terbaik, berbuat yang membuat senang Dia yang maha baik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pikiran kita jangan terus dengan benar berhenti, terus aja mikirin yang baik-baik. Biar kata rambut sudah beruban gitu ya, waduh kesian dia capek lelah. Enggak, justru semakin ujung hayat kita ini harusnya makin baik, amalnya makin maksimal. Taruhlah kalau dulu dengan fisiknya, dengan tenaganya, boleh jadi semakin hari kalau bukan dengan fisik, dengan tenaganya, mungkin dengan hartanya. Waktu masih muda, oh kita bilang kan sibuk kerja ya, mencari harta. Mati-matian, untung belum mati beneran. Pagi, siang, sore, malam ngumpulin. Terus kalau udah dikumpulin mau apa? Orang yang ngumpulin banyak harta nggak mati gitu. Malaikat nggak bisa disogok. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Nggak bisa kita bilang malaikat entar-entaran dikit dah. Kasih saya kesempatan. Nggak ada lagi. Maka ya yang dimuliakan oleh Allah, kalau dulu fisik kita habis-habisan kita pakai katakan buat cari nafkah, cari harta. Sekarang kalau dapat harta, hartanya dikemanain? Oke, secara fisik dia berkurang karena kelemahan. Tapi mungkin dia punya harta, hartanya perjuangkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin selama ini dia sibuk dengan jabatannya, dia cari ilmunya. Lalu kemana ilmunya? Ilmunya harus dimanfaatkan. Dia mengajar, dia beramal, dia menyiapkan kader-kader terbaik. Idealnya makin mendekati akhir hayat adalah amalnya makin maksimal. Bukankah ada hadis Rasulullah SAW yang mengingatkan kita, wa innamal a'mal bil khawatim. Bagaimana ujungnya? Kita pengen ujungnya yang terbaik. Apalagi ya kita merasa lah kayak saya nih. Makanya sering botak. Karena rambut ubanan semua sudah. Jenggot sudah memutih. Mbok ya sadar diri gitu. Nyadarin dunia ini udah bukan tempat main-main kita. Itulah yang selalu diingatkan oleh murabbi kita. Maka usahakan manfaat. Waktu kita menjadi manfaat. Amalan kita adalah amalan yang terbaik, yang mengundang ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sadar, bangunlah mahkamah kesadaran bahwa kita akan mempertanggungjawabkan diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kokohkan hidayah pada diri kita. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ini yang kita minta, Allah istiqamahkan kita. Sebagaimana ayat yang juga sering kita baca setiap subuh, kan dalam rangka apa? Dalam rangka kita mohon kepada Allah supaya diistiqamahkan. Kita berjuang untuk istiqamah sampai perjumpaan yang indah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersama di akhir kita baca surah yang sering kita baca ayat tadi, innal ladzina qalu rabbunallah. Supaya Allah istiqamahkan kita semuanya. Bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني minal muslimin. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berjuang untuk terus beramal yang terbaik. Dan ucapan yang terbaik adalah ucapan di jalan dakwah mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mengingatkan kepada diri saya untuk berusaha berjuang untuk menjadi baik dan kita semua dikumpulkan bersama orang-orang baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.